Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu zallatal alim wantadhiru fai'atah." Ujar Nabi, takutilah ketergelinciran orang alim itu. Kalau orang alim itu ada berbuat dosa, orang alim ada berbuat salah, hati-hati. Nah, tunggunya kita kembali aja kepada jalan yang benar. Berkat ilmu yang ada pada dirinya itu. Karena orang alim ini bagaimanapun alimnya, kada ada jaminan kada berbuat dosa. Yang dijamin kada berbuat dosa itu hanya para anbiya, para rasulullah, orang-orang yang maksumin. Dan jangan aneh kalau ada orang berbuat dosa. Dosa apapun yang dilakukan seseorang, jangan kita takjub, jangan aneh. Nya minum arak tadi, mbah minum araknya bezina, mbah bezina bunuh orang pulang, mbah itu mati. Nah, jangan aneh. Kenapa sebabnya jangan aneh? Karena kullu bani Adam ini khata. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Jangan kita merasa heran orang-orang berbuat dosa. Tapi yang kita aneh, yang kita heran itu adalah orang yang berbuat dosa tapi tidak tobat kepada Allah. Nah, ini aneh ngarannya. Dan Nabi kita mengatakan wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Au du'a'is salihin, atau karena doa orang saleh. Karena doa orang saleh. Nah, ini orang ini maksiat sudah luar biasa. Cuma nang kuitan nang abah ni rajin, ada orang saleh nah doakan anak ulun si anu ngarannya. Ada terdengar orang saleh doakan anak ulun si anu kalakuannya kada kawa diurus. Ada terdengar orang saleh nang abah ni kasih tu kamari mintakan banyu, minta doakan kepada orang saleh. Nah, akhirnya ini bisa mendatangkan nurul hidayah, nurul bidayah kepada orang tersebut. Au bi musibatin asabathu, atau suatu musibah yang menimpa dia. Ini orang nih kelakuannya macam-macam maksiat, dapat musibah, hartanya habis, awak dulu sihat garing. Nah, bisa sadar orang ini. Nah, bisa dia sadar, datang nurul bidayah kepadanya, maka dia tobat dan kembali kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi nurul bidayah ini cahaya pertama yang datang dari Allah kepada seorang hamba, itu dapat merubah watak, merubah kelakuan hamba yang dulunya lari kepada Allah menjadi datang kepada Allah. Yang dulunya maksiat tobat kepada Allah. Yang dulunya lalai ingat kepada Allah. Karena dapat cahaya bidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aurada alaika nural wasatiyah litakuna bihi mustaghilan bidzikrihi ta'ala mustaghilan bil a'malis salihat mu'tamidan 'ala Allah muhibban lahu. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada engkau nural wasatiyah. Nural wasatiyah. Agar engkau dengan nur itu sibuk dengan zikrillah, sibuk dengan amal-amal saleh, berpegang atas Allah, cinta kepada Allah. Nah, ini sesudah dapat nurul bidayah tadi, sesudah dapat nurul bidayah itu, maka dia satu saat bisa dapat nurul wasatiyah, cahaya yang nomor 2 ini.
Bila orang dapat cahaya yang nomor 2 ini, maka orang ini kesibukannya hanya urusan amal saleh. Kesibukannya hanya urusan ibadah. Waktunya artinya habis untuk ibadah. Ini kalau sudah orang dapat nurul wasatiyah ini. Kada ada sibuk urusan duniawi, kada ada sibuk urusan perdagangan, kada ada sibuk urusan pertanian, kada ada. Sibuknya orang ini hanya ibadah. Nah, ini sudah lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Sibuknya orang ini dengan ibadah dan dia tidak berpegang kepada ibadah itu, dia berpegang kepada Allah dan cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wadalik yang demikian itu imma ada kalanya bisa babit taubatis salikah wa kasratiz zikri wat tafakkur. Orang ini dapat cahaya wasatiyah ini sebab tobatnya yang benar. Tobatnya yang benar, banyak zikir dan tafakkur, maka diberi Allah nurul wasatiyah tadi. Yang pertama tadi nurul bidayah, datang kepada orang, maka selama ininya maksiat, lalu ingat tobat, bujur-bujur tobat, kada separuh tobatnya tuh. Nah, tobatnya tobat yang menyeluruh, tobat yang benar. Maka berkat dia tobat yang benar itu, berkat inya banyak zikir, banyak tafakur, maka orang ini diberi Allah lagi nur yang kedua. Maka dengan nur yang kedua itu dia menjadi orang yang sibuk dengan ibadah, cinta kepada Allah dan berpegang kepada Allah. Aurada alaika nuran nihayah litakuna bihi 'ala Allah syahida wa an ghairihi ghaiba wa dzalika sababu hubbillah iyyak faj'alaka min ahli musyahadatih. Sesudah nur yang kedua ini datang kepada dirinya, maka dia jadi orang yang sibuk dengan amal-amal saleh. Allah beri lagi nur yang ketiga. Nah, maka dengan nur yang ketiga ini dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat sesuatu selalu ingat kepada Allah. Dia mendengar sesuatu selalu ingat kepada Allah. Dia merasakan nikmatnya sesuatu ingat kepada Allah. Dia merasakan pahitnya sesuatu ingat kepada Allah. Nah, ini kalau yang ini sudah dapat nurun nihayah. Orang seperti ini orang yang sudah dapat cahaya yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan cahaya yang ketiga ini adalah semata-mata hubbullah iyyahu, cintanya Allah kepada dia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya ada 3 tahapan cahaya yang diberikan Allah secara umum. Secara umum ada 3 tahapan. Yang pertama nurul bidayah, dan ini kita dituntut untuk berusaha mendapatkan ini. Caranya adalah seperti tadi, jadilah orang pemurah, cintalah kepada orang salihin, tuntutlah ilmu, dapatkan doa-doa orang salih, sabar ridha menghadapi musibah. Nah, itu mengundang datangnya nurul bidayah ini. Nah, sesudah itu yang kedua datang nurul wasatiyah. Kita menjadi sibuk dengan ibadah. Tidak ada kesibukan kita urusan dunia. Kesibukan kita adalah urusan amal salih, urusan ibadah. Kita jadi orang yang cinta kepada Allah. Jadi orang yang berpegang, bersandar kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ini semata-mata pemberian Allah. Kita diberi lagi nurun nihayah. Kita bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala pada segala macam sesuatu itu.
Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.